Sebelum saya ke Malaysia, dulu saya pernah sempat berpikir orang Malaysia itu kayaknya sombong-sombong banget. Tapi ternyata semua itu salah setelah saya sampai dan tiba di Malaysia dan bekerja tinggal di Malaysia. Dan yang buat saya kagum, attitude orang Malaysia ini begitu sangat sopan santun, ramah tamah. Meskipun mereka ini orang berpangkat tinggi, orang yang berada. Kamu itu kuli, pandai tipu-tipu, pandai buat cerita, makanya kamu sengaja membuat cerita bagus-bagus, ya supaya nanti orang Malaysia itu kagum dan suka sama kamu. Tidak ada gunanya membuat cerita, mengarang cerita seperti itu sahabatku semua. Saya selama bekerja dan tinggal di Malaysia memang di sini mendapat pelayanan yang sangat baik. Bahkan bos saya sendiri sudah macam keluarga sendiri, mau masak apapun juga masak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga sehat selalu. Di edisi video kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Dan tentunya saya akan membahas tentang sikap orang Malaysia yang buat saya kagum. Satu, orang Malaysia tidak suka pamer harta. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia punya mobil mewah, dia punya harta yang cukup berlimpah, tapi mereka ini tidak suka pamer di media sosial. Jadi mereka ini intinya itu tidak mau ya menunjukkan sesuatu yang kiranya mewah terus ditunjuk-tunjuk di media sosial. Itu jarang berlaku di sini. Terus kemudian orang Malaysia itu gemar bersedekah. Ini kalau pasal soal sedekah makanan, orang Malaysia itu memang paling juaranya. Bahkan selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia ini, saya itu sering tiba-tiba dikasih bungkusan makanan. Ini dari sedekah kawan. Mungkin kalau anggapan orang kita ya kan, kalau kita dikasih makanan sedekah, emangnya gue nggak bisa beli makan. Mungkin pikirannya seperti itu. Tapi berbeda di Malaysia, kamu bisa makan, kamu tak bisa makan. Kalau soal sedekah makanan itu dibagi merata. Jadi bukan dipilih-pilih. Oh, dikasih orang yang kurang mampu ataupun orang tidak punya, tidak seperti itu. Jadi bab soal sedekah makanan di Malaysia dibagi secara merata. Siapa saja yang lewat atau mungkin kalau yang tengah menghantar itu dibagikan merata semuanya. Jadi bukan berarti kita dikasih makanan terus kita nggak bisa beli, bukan berarti seperti itu maksudnya. Apakah orang Malaysia rasis terhadap orang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia? Jawabannya tidak pernah. Mungkin kalau kita melihat media sosial itu kan agak ngeri ya komentarnya. Kedua-dua negara saling berbalas. Tapi kalau di dunia nyata faktanya, wow, mereka ini sangat ramah tamah. Dan saya ini juga punya banyak teman-teman daripada Malaysia. Itu pun tidak pernah sedikit pun misal kata menghina ataupun mungkin ya kiranya membahas isu-isu soal pasal Indonesia dan juga Malaysia, itu sama sekali tidak pernah. Kita ini berkawan dengan saudara-saudara saya yang ada di Malaysia ini, kita berkawan seperti layaknya kawan yang berada di kampung halaman sendiri. Jadi kalau ada makanan, jom makan bersama-sama. Kalau mungkin tengah ada acara apa, yuk kita main bareng-bareng. Seperti itu mereka di sini. Kalau ada kenduri pesta pernikahan, juga rame-rame datang bersama-sama, ataupun juga ada acara majelis tahlil dan yasin, itu pun juga rame-rame mengajak untuk disuruh datang ke rumahnya. Jadi mungkin kalau untuk orang yang belum datang ke Malaysia, anggapannya itu orang Malaysia itu kok sombong-sombong, kok kalau di media sosial kok saling berbalas
itu ya komentar daripada Indonesia dan juga Malaysia itu hanya sekedar di media sosial saja. Di dunia nyata tidak ada hal seperti itu. Di dunia nyata kita berpelukan bersama-sama menjalin tali persaudaraan yang penuh kemesraan. Kalau dibilang ya kan, Indonesia dan Malaysia ini macam kakak beradik. Jadi walaupun gaduh-gaduh di media sosial, tapi hanya sebatas gaduh-gaduh manja saja. Yang terakhir, atau yang keberapa ya? Orang Malaysia ini tidak pelit ilmu. Saya ini punya kenalan yang orang tersebut adalah merupakan orang yang cukup ternama, dan kawan-kawan beliau ini orang-orang yang cukup sukses, dari mulai pembisnis, terus kemudian orang-orang yang berpangkat. Tapi untuk bab soal ilmu, orang Malaysia ini tidak pernah pelit ya. Saya pernah dikenalkan salah satu seorang pengusaha restoran makanan lah. Beliau ini juga membagikan tip-tipnya ataupun awal dia membuka usaha sehingga menjadi sukses, dan saya pun juga dibagi cerita, kalau kamu suatu saat nanti pulang ke Indonesia, jika ingin bermaniaga buka restoran, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Dan itu pun dia kongsikan, dan saya sangat kagum lah intinya. Walaupun orangnya sudah sukses, orangnya sudah cukup lumayan ternama, tapi tidak segan-segan untuk berkongsi ilmu, tidak segan-segan untuk bertutur sapa dengan seorang kuli, kata netizen, seorang kuli dari seberang yang jauh merantau ke Malaysia. Tapi orang Malaysia ini tidak memandang hal seperti itu. Oh iya, sampai lupa, di Malaysia ini tiada sebutan kuli. Kalau di Malaysia, seorang pekerja ini dipanggil pekerja, bukan kuli. Kalau kuli itu mungkin agak begitu kasar ya, tapi di Malaysia tidak ada istilah itu, tidak ada yang memanggil namanya kuli. Hai sini kuli, nggak ada. Biasanya dia itu memanggil, kalau dalam bahasa Indonesia, itu anak buah saya. Jadi kan lebih sopan, lebih elegan ya. Dan cukup sampai di sini dulu cerita pengalaman pribadi saya selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Semoga cerita ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua, dan mudah-mudahan yang kiranya salah paham biar tidak salah paham. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi saya selama saya tinggal dan bekerja di Malaysia. Kenapa saya ceritakan? Karena hal baik sekecil apapun patut disebarluaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah subscribe dan menonton channelnya Bang Toha Mersing, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sahabatku dipermudahkan segala urusannya, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin.